Ya. Perkenalan diri dulu. Ya. Selamat sore, nama saya Hana Tasya. Saya mahasiswa pasca sarjana jurusan teologi di STT Jeffrey Makassar dan datang ke sini, ke Bali khususnya untuk penelitian tentang nilai-nilai seng beling senganten yang agak populer terdengar di sini. Jadi saya mau bertanya kepada Jero, bagaimana pendapat Jero tentang seng beling senganten ini? Ya. Mungkin bisa dibuka maskernya ya agar lebih jelas didengar oleh saudara-saudara kita. Baik, terima kasih atas kehadirannya, datang jauh-jauh dari Makassar ya. Ya, Makassar. Dari Makassar datang ke Bali untuk bisa berbincang-bincang sedikit membahas tentang kebiasaan yang berubah menjadi kebudayaan. Yang disebut tadi sing beling sing anten ya. Benar. Jadi perlu akan saya kasih tahu para penonton, tapi sebelum saya membahas hal tersebut, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa dan puja syukur ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya, karena atas asung ketewara nugrahanya kita bisa dipertemukan hari ini ya. Untuk bisa sedikit membahas tentang sesuatu yang sering kita dengar di halayak umum. Jadi mari kita sama-sama mengaturkan pengastungkara. Om Swastiastu. Jadi mengenai tentang apa yang disampaikan tadi terkait masalah pertanyaan tadi yang menyebutkan sing beling sing anten gitu ya. Jadi itu sebenarnya sing beling sing anten itu adalah sebuah kebiasaan. Ya, sebuah kebiasaan yang sering terjadi di kalangan anak muda pada umumnya. Apalagi zaman sekarang ini sering terjadi mengenai tentang apa yang disampaikan tadi sing beling sing anten tersebut. Kalau orang zaman sekarang, kalau dia tidak hamil maka dia tidak akan menikah, kan? Itu yang sering terjadi saat ini. Oleh karena itu, ini yang harus kita rubah. Kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kebudayaan yang katakanlah saat ini sudah mendarah daging di kehidupan anak muda. Malu kita bersama menjadi anak muda Hindu ketika sampai orang non Hindu, Anda ini kan agama apa? Kristen. Agama Kristen dari aslinya dari Pontianak, dari Kalimantan, datang ke Bali hanya untuk bertemu dengan saya dan membahas mengenai tentang apa yang disampaikan tadi. Ini yang menjadi kita harus prihatin mengenai tentang hal ini, yang harus kita bahas, yang harus saya pun menjadi umat Hindu khususnya di Bali harus mengklarifikasi terjadinya hal-hal seperti itu di Bali. Nah, kembali lagi kepada topik tadi mengenai tentang sing beling sing anten. Itu bukan kebudayaan Bali. Itu tidak ada di agama kita di Hindu di Bali. Hanya saja itu adalah sebuah kebiasaan yang kini sudah berubah menjadi kebudayaan, ya, menjadi kebudayaan. Jadi mengenai tentang hal tersebut sebenarnya itu tidak boleh dilakukan ya. Kalau kita mengacu kepada sastra agama, kalau kita mengacu kepada agama Hindu kita di Bali, khususnya secara universal agama Hindu secara luas, tentu itu tidak ada di dalam ajaran itu. Itu tidak pernah, artinya agama Hindu tidak pernah menganjurkan umatnya untuk menghamili terlebih dahulu baru menikahi. Makanya dalam sastra agama manut risejeroning kandepat rare, sesuai dengan ajaran kandepat rare atau kandepat yang saat ini sudah kita kenal dalam sastra itu, bagaimana cara kita untuk bisa membuat anak suputra, atau anak suputra ini kalau bahasa Indonesianya bagaimana kita membuat anak yang baik, yang dharma, yang sesuai dengan ajaran agama, agar ketika anak itu terlahir di dunia, anak itu bisa mengabdi kepada nusa dan bangsa dan bisa bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Tentu di ajaran agama Hindu tersendiri sudah dibahas. Di agama Hindu ini sudah lengkap mengenai tentang tata cara kita meninggal,
tata cara kita melahirkan, sampai tata cara kita melakukan prosesi pernikahan. Jadi saya akan jelaskan apa itu yang ada di dalam sastra agama yang menjelaskan tentang perihal kehamilan. Kalau sesuai dengan sastra agama, orang yang menikah lalu sebelum dia menikah dia sudah hamil, maka itu yang disebut panak diadiu. Panak diadiu ini istilah bahasa Indonesianya adalah anak yang tidak akan menurut dengan apa yang orang tuanya sampaikan. Jadi contoh seperti Anda yang akan menikah nanti. Kalau Anda lebih dulu hamil, maka sebelum menikah Anda sudah hamil. Ketika anak itu akan terlahir di rahim Anda, maka apa yang akan Anda katakan, maka apa yang akan Anda sampaikan, maka apa yang akan Anda suruh kepada anak tersebut sudah barang tentu tidak akan mengikuti apa yang disuruh oleh orang tuanya. Oleh karena itu, di dalam sastra agama sudah barang tentu sudah jelas itu sesuatu yang tidak wajar, atau sudah barang tentu dalam sastra agama Hindu itu tidak dibenarkan mengenai tentang perihal tersebut, ya. Jadi kalau kita mau punya keturunan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, ibaratnya suputra, suputri, anak yang selalu menuruti perintah orang tuanya, yang pintar, yang memang selalu taat dengan ajaran agama, itu ada caranya. Satu, sebelum kita menikah, tidak diperkenankan kita melakukan hubungan senggama semara atau hubungan bersuami istri atau hubungan badan itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Karena apa? Karena ketika kita melakukan hubungan badan sebelum kita menikah, maka itulah tonggak awal munculnya hamil sebelum nikah. Ya, jadi di dalam sastra agama itu sendiri tidak diperkenankan. Lalu yang kedua, ketika kita sudah menikah dalam upacara agama Hindu, di dalam konsep pancayatnya yang disebut manusayatnya, dalam konsep ajaran agama, upacara pernikahan atau upakara pernikahan itu sendiri dilakukan menentukan duasa yang baik. Duasa yang baik itu hari yang baik. Hari yang baik. Tidak diperkenankan menikah di hari-hari tertentu, baik itu pada duasa yang tidak baik yang disebut kalegotongan, ada yang disebut dalam sastra juga rangde tiga, semut sedulur. Itu tidak boleh adanya upacara pernikahan, karena upacara pernikahan itu sendiri adalah upacara yang sakral sesuai dengan konsep agama. Sudah dijelaskan, upacara yang memang untuk membahagiakan kita bersama, membahagiakan kedua belah pihak keluarga, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, agar semua menjadi bahagia. Maka sudah barang tentu pada saat harinya yang ditentukannya pun harus hari yang bahagia pula, harus hari yang baik. Itu yang harus kita pahami. Nah, setelah kita menentukan hari baik, barulah kita adanya upacara yang disebut kita mepisado. Mepisado ini datang mempelai pria, keluarga mempelai pria ini datang ke mempelai wanita untuk memberitahu bahwasanya pada hari tertentu atau hari yang sudah ditentukan, maka anak perempuannya akan dijadikan sebagai istrinya. Nah, lalu ketika sudah adanya pisado atau sudah adanya pemberitahuan kepada pihak keluarga mempelai wanita, sudah diketahui harinya kapan, maka berdepatan pada H-1. Kalau sekarang kan H-1, tapi kalau dalam agama pada pas hari H-nya ada istilah ngidih. Nah, ngidih ini sesuai dengan sastra agamanya membawa ketipat bantal. Ya, membawa ketipat bantal, bukan bantal galeng, bukan. Ada ketipat bantal itu jajanan khas Bali. Ya. Jajanan khas Bali yang disebut bantal, yang disebut ketipat, gitu. Ketipat bantal datang ke rumah mempelai wanita untuk memberitahu si keluarga besarnya agar pada hari H itu diambillah anaknya, akan diajak ke
ke tempat mempelai pria untuk bisa diupacarai halayak sesuai dengan ajaran agama Hindu. Setelah sudah diketahui oleh pihak keluarga mempelai pria maupun mempelai wanita, ada istilah di sana membahas atau seperti musyawarah. Dan sudah selesainya musyawarah antar perjuru atau antara tokoh-tokoh desa, ada tokoh-tokoh agama di sana. Setelah disetujui, maka mempelai wanita akan mepamit. Mepamit itu istilahnya adalah mohon pamit kepada leluhurnya yang ada di Merajan. Tahu Merajan? Belum tahu. Merajan itu adalah tempat suci ibadah umat Hindu, ya. Tempat peristirahatan atau berstananya leluhur-leluhur orang Hindu di Bali. Di sana dia mepamit atau di sana dia memohon kepada leluhurnya untuk pamit bahwa dia berpamitan bertujuan dia akan melanjutkan kehidupannya di tempat mempelai pria. Maka setelah dia mepamit, maka dia akan diajak ke tempat mempelai pria untuk diupacarai. Nah, ketika dia sudah diambil atau sudah berada di tempat mempelai pria, maka ia akan dilakukan atau mengikuti proses yang disebut mebiakala. Mebiakala ini biak kala, miak kaon. Di sini artinya adalah dalam bahasa Indonesia menetralisir hal-hal negatif untuk bisa merubah hal negatif tersebut yang kita bawa, baik itu dari segi kelahiran, baik itu dari tempat rumah asal kita, untuk bisa merubahnya menjadi unsur-unsur positif. Setelah dinetralisir dengan pebiakaon, barulah dia sudah hilang sebelnya. Sebel itu ibaratnya cuntakenya sudah hilang. Cuntake dalam bahasa Indonesianya itu artinya hal-hal yang negatifnya itu sudah dinetralisir, sudah hilang, ya, sudah hilang. Jadi yang tersisa hanyalah hal-hal positif saja. Oleh karena itu, ketika sudah mebiak kaon atau mebiak kaon, sudah natap pebiakalan, maka umat Hindu yang lainnya atau orang-orang yang ada di lingkungan pernikahan itu boleh menyantap sajian makanan atau hidangan-hidangan yang sudah dihidangkan. Tapi kalau seandainya sebelum natap pebiak kaon, berarti dia masih letah, masih kotor. Masih kotor, sudah barang tentu makanan yang ada di tempat mempelai wanita, ada yang mau memakannya, ada yang tidak, gitu. Jadi untuk menyetarakan masyarakat agar semuanya bisa meminta makanan tersebut, maka ada prosesi pebiakaon atau menetralisir hal-hal yang negatif sehingga yang tersisa hanya hal-hal positif saja. Maka ketika sudah natap pebiakaon, baru diperkenankan atau dipersilahkan untuk menghidangkan atau menyantap makanan yang sudah dihidangkan di tempat mempelai pria tersebut, begitu. Lalu setelah itu selesai, setelah dia juga natap pebiakaon, pemiak kala, baru prosesi natap pejaya-jaya pengantenan atau upacara pernikahan. Puncak acaranya ini, puncak acara pernikahan, baik itu dia akan natap banten dan lain sebagainya. Setelah dia sudah selesai natap banten, sudah disaksi oleh perjuru adat desa yang ada di lingkungannya, setelah juga dia disaksi oleh tokoh agama, baik itu pendeta, baik itu seorang sulinggih, baik itu seorang pemangku, maka sudah sah dia menjadi seorang suami istri. Maka di sana baru setelah dia selesai ada yang namanya berbulan madu. Makanya dalam agama itu ada juga berbulan madu, tetapi saat ini bulan madu lebih dahulu baru menikah. Padahal menikah dulu baru bulan madu, kan begitu kan? Ya, di Kristen begitu bukanlah? Ya, di Kristen itu sama juga di Islam, sama juga mungkin di agama lain, menikah dulu baru bulan madu. Tetapi saat ini berubah. Perubahan inilah yang saat ini sudah menjadi sebuah kebudayaan yang sudah dibiasakan. Menjadinya, menjamurnya hal-hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Makanya zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, bulan madu dulu, menikah belakangan. Akhirnya apa yang terjadi? Hamil dulu baru menikah, kan begitu. Nah, jadi ini yang harus kita rubah lagi. Makanya ketika sudah dia sah menikah, barulah dia bulan madu, barulah dia boleh atau dipersilahkan untuk menyentuh pasangannya. Jadi
menyentuh pasangan ibaratnya seperti sastra agama menyebutkan senggamu semara, dalam bahasa Indonesianya adalah boleh berhubungan badan karena sudah disahkan, ya. Sudah, kalau orang Islam bilang sudah muhrim. Ya, sudah muhrim, jadi diperkenankan untuk berhubungan badan atau yang disebut dalam sastra agama Hindu senggamu semara. Setelah sudah dia berhubungan badan, lalu adanya kamu petak kamu bang. Kamu petak kamu bang ini adalah sperma laki-laki dan sperma perempuan bertemu menjadi satu, makanya membuahi ovarium atau membuahi sel telur, makanya terbentuklah sel janin yang menjadikan seorang ibu positif dalam hal hamil, kan begitu. Nah, setelah dia hamil, ada lagi tata cara setelah dia hamil, bagaimana caranya untuk bisa merawat kandungannya, untuk bisa mulai saat sudah mengandung agar dibiasakan melakukan hal-hal positif. Untuk tujuannya tiada lain, ketika anak itu terlahir, maka dia akan membawa hal-hal positif pula. Satu, yang pertama, kalau kita ingin punya anak yang suputra, atau ingin punya anak yang suputri, atau ingin punya anak yang taat dengan ajaran agama, yang selalu taat dengan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, yang pertama, ketika sudah hamil, tan wenang anyuluhaken sangrare. Itu dalam bahasa Indonesianya, tidak boleh kita duduk berhadap-hadapan. Misalnya nih, Anda hamil, kan? Anda hamil. Contoh, kita bersuami istri. Anda hamil, ya. Tidak boleh kita berhadap-hadapan duduknya. Contoh seperti ini, tidak boleh kita berhadap-hadapan. Kalau kita duduk, kalau kita melihat ke utara, maka kita melihat ke utara. Kalau ke timur, kita ke timur. Kalau ke barat, kita ke barat. Jadi duduknya seperti ini, kita sama-sama hadap ke depan. Ya, tidak boleh tan wenang anyuluhaken sangrare. Tidak boleh kita berhadap-hadapan. Lalu yang kedua, tan wenang senggamu semara. Tidak boleh berhubungan badan lagi. Namanya juga orang hamil, pasti kandungannya di dalam rahim sampai 9 bulan, kan? 9 bulan. Maka dalam 9 bulan itu tidak diperkenankan bapaknya untuk melakukan hubungan badan lagi bersama ibunya, bersama istrinya dalam keadaan hamil. Itu tidak diperkenankan. Kalau sampai itu dilakukan, maka inilah yang disebut panak buang. Panak buang ini adalah seorang anak yang lahir yang anggap saja hobinya seksual. Hobinya seksual. Jadi ini yang disebut panak buang ini. Untuk menetralisir panak buang ini, ketika sudah mengandung, tidak diperkenankan untuk berhubungan badan. Tidak boleh kita berhubungan badan lagi. Ya, paham kan? Paham. Ya. Jadi setelah itu dilakukan, ada lagi istilahnya, tidak boleh seorang ibu yang sedang mengandung itu sedih atau meneteskan air mata. Tidak boleh. Kalau sampai itu terjadi, maka anak itu akan terlahir di dunia ini, maka dia akan selalu ngabesebet. Ngabesebet itu istilahnya, dia akan selalu membuat orang tuanya atau orang yang ada di lingkungan sekelilingnya selalu menangis. Contoh, ketika Anda hamil, terus Anda selalu menangis, baik itu Anda selalu berantem dengan suami, selalu konflik dengan keluarga, lalu Anda menangis ketika anak itu terlahir, maka dari kandungan kita sudah biasakan anak itu untuk bersedih. Maka ketika dia lahir, dia bisa sedih dan bisa juga membuat orang lain menjadi sedih. Nah, untuk cara menetralisir hal tersebut, maka tidak diperkenankan seorang ibu yang melahirkan atau seorang ibu yang mengandung tidak diperkenankan untuk bersedih selama 9 bulan. Itu kita harus lakukan dengan cara mebrate. Mebrate ini ibarat seperti bertapa. Bertapa selalu kita tersenyum, bahagia, ya. Selalu kita menikmati, selalu kita bahagia dalam segala situasi, tidak bersedih dalam situasi apapun. Nah, setelah kita sudah memahami hal tersebut, lalu selanjutnya tan wenang ngelangkahin rare. Tidak boleh kita dalam bahasa Indonesia ngelangkahin itu tidak boleh kita
apa istilah ngelangkahin itu dalam bahasa Indonesia? Melewati. Melewati, bisa dikatakan begitu. Melewati orang yang hamil. Contoh nih, Anda tidur. Ya, Anda tidur, namanya juga orang hamil, pasti dia akan lemes, akan malas ya, tidak tidak seperti dia pada saat dia belum hamil. Jadi orang yang hamil itu sudah barang tentu dia akan malas, dia akan lesu, dia lebih banyak tidur. Oleh karena itu lebih baik yang perempuan tidur di dalam. Dari yang laki-laki biarkan dia tidurnya di luaran. Ibaratnya ini kan ada kasur. Ini kan ada tembok nih. Anggap kasurnya ini tempel ke tembok. Ya, lebih baik yang perempuan yang berada di dekat tembok yang ada di dalaman. Lalu yang pria lebih baik yang di sisi luar. Tujuannya apa? Karena dia seorang ibu yang akan melahirkan ketika dia sudah keadaan sedang hamil. Ketika dia terlambat bangun, maka dia tidak dilangkahin atau dia tidak dilewati oleh prianya. Oleh karena itu, ketika seorang ibu yang sudah hamil tidur di sisi luar, lalu dilewati oleh prianya, jangankan perutnya, kakinya saja kita lewati, ini kaki, kita lewati kakinya, maka itu tidak diperkenankan, itu ilah dahat atau yang disebut tidak boleh. Tidak boleh karena apa? Karena Sang Hyang Kala, Sang Hyang Manik, Sang Hyang Siwa sedang meyoga atau ide Betara Siwa atau bahasa Indonesianya adalah Dewa Siwa, Sangkan Paraning Dumadi atau yang disebut Atma ya, sedang bersemayam di dalam perut. Sedang beryoga, bertapa yoga di dalam perut. Oleh karena itu kita tidak boleh ngelangkahin akan sang rare. Tidak boleh kita melewati rare itu sendiri. Ketika sudah itu dilaksanakan, ketika sudah itu selesai, sudah dilaksanakan, ketika dia terlahir di dunia, maka ada prosesi yang disebut baik itu megedong-gedongan di dalam rahim ya, semasa di dalam rahim yang disebut megedong-gedongan. Setelah itu ketika dia sudah gedong-gedongan, itu istilahnya adalah gedong itu ibarat rumah. Ya, ibarat rumah. Sekarang memasukkan jiwa atau panca mahabuta atau kelima unsur. Panca itu 5, buta itu adalah sebuah unsur. Sebuah unsur yang ada di dalam alam kita ini. Baik itu unsur padat, unsur cair, unsur udara, unsur api, dan yang disebut unsur tanah ya, unsur tanah, unsur darah. Itu semua akan dimasukkan dalam sebuah puja mantra, dalam sebuah puja mantra dengan media upekara ya, dengan media upekara memuja kehadapan leluhur, memuja kehadapan Sang Hyang Paraning Atma untuk bisa memberikan unsur panca mahabuta agar bisa sang bayi ini berwujudkan manusia. Maka memasukkan roh-roh Tuhan dan memasukkan jiwa-jiwa atau memasukkan unsur panca mahabuta ke dalam rahim, maka ini ketika sudah dimasukkan, maka unsur-unsur itu akan berubah menjadi unsur manusia, akan berbentuk manusia, baik itu berbentuk tulang, berbentuk darah, dan berbentuk udara. Maka inilah yang disebut unsur panca mahabuta sudah masuk ke dalam rahim itu. Lalu megedong-gedongan juga memasukkan tri pramana yang disebut bayu sabda idep masuk ke dalam rahim untuk bisa memberikan seorang anak atau rahim itu pikiran. Pikiran, ketika dia terlahir dia memiliki pikiran, ketika dia lahir bisa dia berbicara, ketika dia lahir bisa dia memahami apa yang orang lain sampaikan. Oleh karena itu, ketika sudah megedong-gedongan, lalu ketika dia sudah terlahir, maka ada istilah mecolong. Ya, mecolong. Ketika sudah ada mecolong, ketika sudah selesai upacara mecolong, 3 bulannya baru ada yang disebut nigang sasihin atau yang disebut 3 bulanan. Upacara 3 bulanan. Ya. Upacara 3 bulanan ini bertujuan untuk mengupacarai sang rare atau mengupacarai anak ini, menjadikan anak ini menjadi anak yang suputra atau anak yang menuruti perintah daripada orang tuanya tersebut. Setelah itu barulah dia tumbuh dewasa, lalu ada istilahnya ngotonin.
setiap 1 tahun atau 6 bulan sekali sesuai dengan hari kelahiran Bali dia akan ngotonin, upacara ngotonin. Lalu ketika dia sudah selesai ngotonin, tambah dewasa lagi, mulai dari umur 16 hingga 17 tahun sudah masa pubertas, maka ada upacara kalau laki-laki ngeraja singa, ya. Kalau perempuan yang namanya yang laki-laki ngeraja singa, yang perempuan ngeraja swala. Itu upacaranya, ya. Ngeraja singa itu adalah singa kan berbentuk singa itu berwibawa, ya. Singa itu berwibawa, simbol daripada kekuatan, simbol daripada kedewasaan, simbol daripada kemantapan jiwa. Maka anak melakukan upacara yang disebut tadi itu adalah ngeraja singa dan ngeraja swala itu sendiri untuk memantapkan anak tersebut di jenjang kedewasaan. Makanya masih dia labil, ya, karena dia masih pubertas, maka ini adalah sisi labil ini dilakukan upacara menek kelih atau disebut ngeraja singa ngeraja swala ini bertujuan agar dia tidak bimbang, agar dia tidak salah mengambil arah jalan hidupnya, agar dia bisa tumbuh menjadi anak yang dewasa, bisa berlogika, bisa berpikir secara dharma, bisa melakukan segala sesuatu tanpa merugikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ketika sudah itu selesai, baru ada tahapan selanjutnya yang disebut mesangih atau mepandas. Mepandas atau mesangih itu adalah bukan memotong gigi, tapi mengkikir gigi. Ya, mengkikir gigi. Apa yang dikikir? Satripu. Ya, satripu ini adalah unsur-unsur keraksasaan yang ada di dalam diri untuk bisa menetralisir, ya, untuk bisa menetralisir unsur-unsur keraksasaan, baik itu lobe, baik itu krode dan lain sebagainya. Lobe, krode ini, lobe ini rakus, seperti raksasa yang rakus, ya. Lalu krode amarah, ya, amarah, iri, dengki, hal-hal yang bersifat buruk di dalam diri, maka dinetralisir dengan cara mepandas atau mengkikir gigi. Yang dikikir itu adalah calingnya, rahang. Ini ada gigi, ya, kan ada caling, ya, tahu caling kan? Tahu. Ada taringnya, ya, ada taring. Ini yang dikikir, makanya raksasa itu kan bertaring. Makanya agar manusia tidak seperti raksasa, maka taring ini akan dikikir agar menyamaratakan, agar tidak bertaring, agar tidak memiliki sifat-sifat keraksasaan di dalam diri, ya. Setelah itu selesai, setelah mesangi itu selesai, barulah dia disebut dewasa atau sudah bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Barulah dia boleh atau bisa lanjut kepada jenjang pernikahan. Nah, itu ada prosesnya. Sebenarnya dalam sastra agama semua itu sudah diproses, semua itu sudah diatur sesuai dengan sastra agama yang sudah kita pelajari bersama. Hanya saja ini belum diketahui oleh halayak umum. Karena apa? Karena sedikit orang Hindu di Bali yang sempat mempelajari agama. Mungkin di SMP, di SD, di SMA maupun di jenjang perkuliahan sudah memperdalami ilmu agama, tetapi mungkin saja dia tidak paham, tidak mengerti apa itu agama. Makanya di dalam hal ini saya akan menjelaskan kepada umat Hindu Sedharma dimanapun berada khususnya, agar bisa lebih paham sesuai dengan isi daripada sastra itu sendiri dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, ya. Jadi mengenai tentang apa yang ditanyakan tadi terkait masalah sing bling sing anten, itu bukan kebudayaan Hindu di Bali, itu bukan ajaran agama Hindu, karena kan Anda kan agama lain, jadi tolong dijelaskan dengan agama-agama yang lain atau agama Anda sendiri yang notabene adalah agama Kristen. Anda kan agama Kristen. Anda jelaskan kepada orang-orang yang berumat agama Kristiani agar umat agama Kristiani memahami bahwa umat Hindu di Bali atau orang-orang yang beragama Hindu memiliki sebuah konsep yang harus dipahami, sebuah konsep yang memiliki arti tersendiri yang harus juga kita pahami bersama, bahwasanya tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk beralah kepada hal yang tidak baik. Tidak ada umat atau agama
yang memerintahkan umatnya untuk membunuh sesama manusia. Ya. Tidak ada agama yang memerintahkan umatnya untuk berkuasa di atas segalanya dan mengalahkan umat-umat yang lainnya. Tidak ada. Agama itu adalah simbol kedamaian. Agama itu adalah simbol ketenangan, simbol ketentraman, simbol daripada persatuan. Yang berbeda-beda inilah yang menjadikan diri kita bisa indah dilihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contoh ibarat seperti taman. Kalau di taman itu hanya ada satu bunga saja, maka akan tidak terlihat indah. Ya. Benar tidak? Benar. Ya, seperti taman ini. Kalau semua ada pohon Kamboja aja di setiap sudut, di setiap jengkal semua pohon Kamboja, maka semua itu tidak akan terlihat indah. Coba kalau sebuah taman ada pohon Kambojanya, ada pohon anggreknya, ada pohon-pohon yang lain yang berbunga-berbunga indah, maka perbedaan ini yang menimbulkan suatu nilai estetika atau unsur keindahan yang akan bisa dipandang oleh khalayak umum pada umumnya. Kan begitu? Benar. Ya, jadi ini yang harus dipahami bahwasanya pembahasan mengenai tentang sing beling, sing nganten itu bukan kebudayaan Hindu tetapi sebuah kebiasaan yang berubah kini menjadi sebuah kebudayaan. Kalau tidak mulai sekarang kita koreksi atau kita berikan penjelasan, maka di kemudian hari anak cucu kita pun akan menjadikan hal tersebut menjadi sebuah kebudayaan yang akan diteruskan terus menerus di kemudian hari. Kalau bukan kita sebagai generasi zaman sekarang bisa memutus rantai ketidakbenaran itu sendiri. Kan begitu? Benar. Ada yang ditanyakan lagi? Ada. Ya, silakan lanjut. Ya. Dari penjelasan Jero kita bisa banyak pemahaman, bahkan banyak dari seorang menuju pernikahan, kehamilan dan melahirkan anak, bahkan sudah dijelaskan dengan dalam tadi makna-maknanya dengan banyak. Jadi ini mungkin yang belum banyak ditahui oleh khalayak ramai. Jadi benar. mungkin orang-orang yang atau pasangan yang memilih seng beling seng nganten kurang pemahaman atau salah memahami tentang harus ada keturunan. Iya. Nah, mungkin dari Jero bisa memotivasi atau berpesan bagaimana sih dalam pasangannya ada yang takut kalau tidak hamil misalnya, atau yang mungkin mereka memutuskan untuk melakukan hal tersebut karena takut atau ada tekanan sosial. Iya, jadi benar seperti apa yang disampaikan tadi. Kadangkala sing bling sing anten itu banyak dilakukan karena ketakutan. Kalau sudah menikah tidak hamil juga kan rugi, kan begitu ya yang sering terjadi. Mungkin mindset anak muda seperti itu. Tetapi hamil atau tidaknya itu semua tergantung daripada Tuhan itu sendiri. Tergantung daripada ibaratnya kita menjadi manusia, selain daripada kesehatan, ya kesehatan kan mungkin orang itu takut tidak punya anak karena mandul dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu kini sudah mulai hal-hal sing bling sing anten itu terjadi karena ketakutan bahwa nanti takutnya istrinya itu mandul atau tidak bisa memberikan keturunan. Padahal itu semua adalah sebuah takdir. Kita tidak bisa memaksakan dia harus bisa memberikan kita seorang keturunan. Oleh karena itu mulai sekarang kita harus bisa memilih dan memilah. Itulah sebuah takdir, jalan hidup kita. Semua orang mungkin terlahir dengan cara yang sama, di rahim yang sama, tetapi jalan hidup kita berbeda. Ibaratnya kita bisa terlahir dalam rahim yang sama, diberikan asupan atau gizi sesuai dengan kesehatan yang sama ya. Semuanya manusia memakan nasi ya, tidak ada manusia makan rumput ya. Manusia kan makannya nasi, makannya adalah adanya lauk, daging kan. Walaupun makanannya sama, walaupun pendidikannya sama, belum tentu dia di dalam karir, di dalam kesuksesan dia sama sukses. Contoh, seperti Anda yang saat ini berada di jenjang perkuliahan. Mungkin di dalam ranah kuliah ini, dalam satu jurusan ini ada berbagai orang ya, berbagai orang, berbagai agama, berbagai suku, ras dan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda. Tetapi semua yang berbeda-beda ini sudah barang tentu walaupun dia menempuh pendidikan yang sama,
dengan guru yang sama, dengan penjelasan yang sama, belum tentu dia suksesnya sama. Ya. Malah ada yang dia kuliah, malah kuliah ini diplesetkan ujung-ujungnya jadi kuli. Kan ada, ya, ujung-ujungnya jadi kuli. Ada juga yang kuliah, tidak kuliah, tamat SMA saja bisa sukses. Bisa sukses, bisa menjadi orang yang kaya, bisa memiliki banyak harta. Bahkan bisa memiliki jabatan, bahkan dihormati oleh masyarakat. Orang yang kuliah belum tentu mendapatkan kekayaan, mendapatkan kelayakan di masyarakat, karena itu sesuai dengan takdir karma jalan hidupnya. Masing-masing manusia memiliki jalan hidup yang berbeda. Jangan pernah menyamakan jalan hidup manusia karena kita terlahir yang sesuai dengan apa yang namanya terlahir dengan sebuah karma yang sudah barang tentu memiliki tujuan dan juga akhir daripada jalan hidup yang berbeda. Oleh karena itu, mengenai tentang tadi rasa takut, bahwasanya takut tidak memiliki keturunan, rubahlah mindset itu. Rubahlah mindset itu. Banyak juga terjadi yang sudah menikah tidak memiliki keturunan. Ya, tidak memiliki keturunan. Walaupun sebelum menikah dia sudah melakukan hubungan badan, tapi tidak juga dia memiliki keturunan. Maka ketika sudah dia menikah, baru dia memiliki keturunan, itu banyak sekali ada. Contoh nih, pada saat dia pacaran, dia berhubungan badan, dia senggama semara, tidak hamil. Tapi ketika dia sudah menikah, baru dia hamil. Kan? Banyak yang seperti itu. Oleh karena itu, semua kembali kepada jalan hidup. Semua kembali kepada takdir. Ya, semua kembali kepada takdir, karena segala sesuatu, segala proses yang ada di dunia ini, semuanya sudah ditentukan, semuanya sudah tercantum dalam kitab-kitab suci Weda, dalam sastra-sastra agama yang harus kita pahami dan yang harus kita pelajari bersama untuk bisa dimengerti dan dilakukan, untuk kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Untuk penjelasannya mungkin yang bisa saya ambil poinnya ya, pemahaman sudah jelas tentang kehamilan, pernikahan, bukan terkesan ya, memang sangat sakral, apalagi dari pemahaman Hindu yang sudah dijelaskan jero. Jadi untuk semua, terutama perempuan Bali atau muda-mudi Bali, tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Jadi semoga penjelasan dari jero bisa memutus mata rantai sengbeling senganten yang benar sekali sering terjadi. Dan saya juga tekankan, sebelum janur kuning melengkung, kita bebas memilih siapapun yang akan kita jadikan menjadi seorang istri. Ya. Benar tidak? Benar. Oleh karena itu, jangan jadikan pernikahan Anda menjadi tonggak awal munculnya perselingkuhan. Betul. Oleh karena itu, perselingkuhan itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah sesuatu yang memang menimbulkan dosa yang tidak bisa dihapuskan. Bahkan 7 keturunan, dia akan mendapatkan karma yang tidak bisa dihapuskan. Oleh karena itu, ketika ada orang yang hobinya selingkuh, ya, sesudah dia bersuami istri, ya, tentunya sudah menikah, sudah ada pengesahan secara agama dan secara adat, lalu dia melakukan tingkah laku selingkuh, maka ketika dia mati, umat Hindu percaya dengan adanya reinkarnasi. Maka ketika dia bereinkarnasi di dunia ini, akan berubah menjadi binatang rendah yang tidak akan memiliki nilai di mata manusia atau di mata makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Oleh karena itu, semasih kalian pacaran atau semasih hubungan kalian dalam bentuk berpacaran, silahkan kalian mau selingkuh, silahkan kalian mau memilih siapapun sesuai dengan apa yang kalian inginkan, sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan tipe yang kalian mau, silahkan. Tetapi ketika kalian sudah di jenjang pernikahan, jangan pernah Anda mencoba-coba untuk mengkhianati yang namanya pernikahan itu sendiri, apalagi mengkhianati cinta yang sudah disahkan secara adat dan juga agama. Oleh karena itu, sebelum janur kuning melengkung, silahkan Anda memilih rumput tetangga mana yang lebih indah Anda lihat di mata Anda. Tetapi jangan pernah Anda menikahi seseorang yang belum tentu akan Anda sayangi untuk selanjutnya di kemudian hari, hingga ajal dan maut menjemput kalian di dunia ini. Itu motivasi dari saya agar bisa dipahami bagi umat Hindu sedharma maupun seluruh umat dimanapun berada. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih Sudah? banyak. Oke. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih sudah jauh-jauh dari mana tadi? Dari Pontianak ke Pontianak
ke Makassar, langsung ke Bali. Terima kasih sudah hadir di Bali, tanah kelahiran saya. Tanah yang penuh dengan taksu, tanah dengan penuh dengan istiadat kontur kebudayaan. Jadi tanah Bali adalah tanah Bali yang memang menghargai perbedaan. Di Bali tidak ada perselisihan di antar agama. Yang menjadikan agama itu berselisih adalah manusia yang tidak paham tentang agama itu sendiri. Oleh karena itu, Tuhan tidak pernah meminta kepada umatnya, Tuhan tidak pernah membenturkan umat satu dengan umat yang lainnya. Hanya saja kita sebagai manusia mengatasnamakan nama Tuhan untuk bisa menjadikan agamanya menjadi agama yang dikatakan jauh lebih layak dari agama yang lainnya. Oleh karena itu, hilangkanlah pikiran-pikiran picik seperti itu, pikiran-pikiran buruk seperti itu. Marilah kita jalin persaudaraan, apalagi umat Kristiani dengan umat Hindu. Mari kita jalin persaudaraan, kita jalin yang namanya kebinekaan itu, karena berbeda-beda tujuan kita sama untuk bisa membuat negara kita ini menjadi lebih aman, lebih maju, lebih makmur, dan juga diri kita sebagai manusia bisa lebih baik dari sebelumnya. Kan itu tujuan kita. Kita belajar, kita bermasyarakat, tujuannya tiada lain adalah untuk bisa meningkatkan kualitas diri, untuk bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, jangan pernah kita menambah dosa di dunia ini, karena dosa sebelumnya masih kita terbebani di dalam kehidupan ini. Marilah kita selesaikan dosa-dosa kita. Mari kita mulai sekarang mulat sarire. Jangan pernah menyalahkan orang lain sebelum kita mengintrospeksi diri sendiri. Kadangkala kita pintar menilai orang lain, menilai keburukan orang lain, namun sayang kita bodoh dalam hal menilai diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya atas nama Jauh Dasar Nalit dan juga Semeton Kristiani yang dari jauh datang ke Bali, jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Tutup untuk Pramu Santi. Om Santi 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 Om.